pejamkan mataku, wajahmu hadir di doaku. Ibuku yang jauh di surga, ku sangat merindukanmu. Ku tak mendengarmu lagi, namun kasihmu tetap di hati. Ku percaya Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat berkumpul pada hari ini di ruangan gereja PPIK Ibu Semakin dalam rangka kita mengadakan ibadah pelepasan jenazah almarhumah Pendeta Rahel, yang kemudian nanti akan diberangkatkan ke pemakaman keluarga di Sekaban setelah ibadah gereja ini selesai. Orang yang mati dalam Tuhan disuruh berubah. Alasan pertama ialah karena mereka boleh beristirahat dari jerih mereka. Jadi kematian merupakan untuk membuat Pendeta Rahel almarhumah agar dapat beristirahat dan lelah. Mengapa orang yang mati dalam Tuhan disuruh berbahagia? Alasan kedua ialah karena perbuatan mereka menyertai mereka. Ini berarti bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dalam hidup akan memiliki dampak kekal dan itu akan diingat oleh Tuhan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan iman akan memiliki dampak yang tidak hilang oleh waktu dan akan diingat di hadapan Tuhan. Bagi orang yang mati dalam Tuhan, perbuatan mereka menyertai mereka adalah sebagai tanda kesetiaan yang layak mendapat istirahat dan upah di kerajaan surga. Saya membacakan riwayat hidup almarhum, nama Rahel, tempat lahir Bengkayang 15 Desember 1953, yang dikenal usia 72 tahun. Nama suami almarhum Pendeta Matius sampai STH. Dari hasil kelahiran ini mereka mempunyai 3 orang anak. Yang pertama Juli Marista, yang kedua Burhan Ahmadi, yang ketiga Linda Carolina. Dari 3 orang anak ini mempunyai menantu. Yang pertama Haris Feli Langir, yang kedua Iwanita, yang ketiga Suryanto. Almarhum mempunyai 9 cucu. Pendidikan SD di Sumenaya, Ketiak, Kabupaten Bengkayang, SMP di Singkawan, kemudian melanjutkan STT Brea Ansa tahun 1973, kemudian melanjutkan PK di Pontianak pada tahun 1980. Pekerjaan selain ibu rumah tangga dan pemijin juga, dan selalu mensupport almarhum suami. Kemudian jabatan Rangi PPIK. Yang pertama kepala sidang di gereja PPIK Lombok. Kemudian kedua pelayan pendamping suami sebagai kepala PPIK Jere Pakuman 11 tahun. Dan yang terakhir ditariskan sebagai pendeta pada tahun 2021. Bapak Ibu, demikian riwayat hidup yang dapat kami bacakan. Seperti
Anak, dan Roh Kudus. Ada. Tuhan, jagalah ibuku. Biarlah ia tersenyum di hadapan-Mu, seperti dulu ia tersenyum padaku.